tadi ya, berhasil dipegang oleh Aura juga. But let's see lah, karena tinggal bagaimana mereka akan bisa mengeksekusi untuk game ketiga. Yap. Waduh. Yang di sana udah tos-tosan. Yang di sini seperti biasa. Tos-tosan lagi juga. Ya wes, kalau begitu di game yang ketiga, entah itu nanti menjadi milik dari Alter Ego ataupun milik Aura. Tapi kalau kita bertanya ke MPL Arena, game ketiga akan menjadi milik siapa? Game ketiga akan menjadi milik siapa? Enggak kedengeran, game ketiga menjadi milik siapa? Ya wes, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Oke, sudah semakin ramai ya. Dan kita bisa melihat bagaimana kali ini pun dari Alter Ego. Mereka cukup membuat dari Yawi harus membuang waktu recall terlebih dahulu. Iya, dan kali ini dengan Uranus yang dibawakan oleh Pai dengan basic common emblem, ini akan membuat dia super sustain untuk berhadapan dengan Cici dengan Yoyo Blitz. Wah, tapi Buset dah, galak banget ini bertiga tadi. itu sakit Langsung juga maju ya. aja loh. Iya, tapi lihat Pai-nya sih santai-santai aja juga ya. Dan 3 Purify. 3 respect ya untuk Alter Ego sendiri. Dan akan sangat sulit untuk bisa ditargetkan. Dan kali ini Nino bukan dengan basic common emblem Rogernya. Beda lagi nih ya. Dengan emblem assassin yang dipakai. Mengincar penetration. Yap. Beda-beda lagi ya, semuanya punya karakter dan juga ya gameplay masing-masing kan. Betul. Dan ini yang paling menarik sebenarnya untuk top lane-nya. Karena Yap. jelas ini Aran akan menemui kesulitan untuk berhadapan dengan Uranus yang baru saja menjadi debut untuk Pai. Oke. Yang dimana juga ternyata tugas dari Pai bukan cuma sekedar nahan di lane-nya ya. Dia ngebantuin juga tasnya untuk bisa crossing jungle. Oke, sementara itu sekarang terjadi pertempuran karena Gugun yang udah level 4 dan siap untuk menelan lagi karena satu player. Bahkan Rasinya menjadi korban pertama, tapi Gugun malah terjebak dan tapi masih ada gangguan yang langsung diberikan oleh Yawi. Hanya saja tas masih berhasil kabur. Yes, dan Nino hadir sebagai bala bantuan ya. Mengusir mundur langsung juga. Yang akhirnya ngebuat dari pertukarannya kali ini pun menjadi tetap dari Aura. Karena Ninonya juga langsung mundur lagi juga menuju ke arah lane-nya. Turtle yang sekarang sudah mulai di set up oleh Pai sambil nambahin stack demi stacknya juga. Gebukin aku Lumayan mas. Ya. Nahan ya kan sampai stacknya dengan 20 juga. Dan ini untuk pertama kalinya juga kita melihat bagaimana Aura akan membawakan Loi. Yap. Apakah akan menjadi sebuah hasil yang manis? Ataukah memang hanya sekedar deny pick aja? Bisa juga sih karena udah berulang kali ya dari tadi Loi menjadi langganan untuk diambil Alter Ego. Dan setup akan berusaha untuk diamankan oleh Aura sebenarnya. Yap. Karena mereka akan lebih capable. Nih, sementara itu sekarang Yawinya berpindah tempat ke tempat yang sangat-sangat tidak disangka-sangka. Dan untuk sekarang langsung didorong lagi, tempat berada di tengah-tengah pusat defense yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Aura. Tasnya berhasil langsung dihancurkan, Pai-nya pun menjadi korban banget untuk sekarang. Gugunnya begitu menggila untuk bisa melumat habis 3 player yang dimiliki oleh Alter Ego yang ada di area dari Turtle. Diversionnya menghantarkan Yawi seorang. Yang dimana itu udah mulai kepredik juga pergerakan dari Tas akan berjalan dari deket Gold Crab. Yap, dan Implosion memang ditugaskan, dilepaskan hanya ketika ada satu target tadi, Tas. Tanpa adanya Retribution, mudah banget untuk bisa mendapatkan Turtle. Dan setelah itu kita melihat follow up, didorong lagi akhirnya. Dan pada akhirnya juga ya teamfight berhasil diambil oleh Aura. Dan mereka sudah mulai menjalankan tugas mereka untuk memenangkan objektif. Dan kali ini kalau kita melihat dari item yang akan dibuild, Aran akan langsung mengarah ke War X. Sedangkan masih dengan defensive item jelasnya untuk Pai yang belum terlihat akan menuju kemana. Dan Thunderbelt ini masih menjadi first item ternyata untuk Harit. Yap, tapi Cryde dikejar. Oke, untuk sekarang Cryde-nya tidak akan bisa bertahan lagi. Hanya saja mereka semua melakukan itu bersama-sama loh. Ini Yawi, Gugun, YSKL deket rapat banget. Ya, ini lebih ke Implosion yang nggak ditahan sama sekali sih. Ngelihat ada 1, 2 langsung diinisiasikan. Di awal-awal kayak begini semuanya udah. Pakai aja semuanya. Semuanya masih akan menjadi target. Dan Cryde juga di sini susah banget sih. Dia bawa Purify, tapi Nino bakal ditarget. Ya, sementara sekarang Ninonya masih berjuang, didorong lagi dengan satu Secret Hammer yang dimiliki oleh Yawi. Purify. Purify-nya di-trigger juga. Cryde yang memang tadi gak bisa kemana-mana ya Om ya. Kita tahu bagaimana Vexana pun gak punya escape tools. Dia punya bala bantuan dari Eternal Guard aja dan Purify susah buat lari dari barat. Ya, dan lihat bagaimana dari Aran juga hanya ngebaying time saya dia di area atas ya. Karena memang dia tahu untuk rotasi sendiri ini bakal sedikit ke delay nanti.
Di area bawah Zaman Force diaktifkan. Nino masih sempat untuk mundur. Yawi kehilangan cukup banyak SP. Hanya saja sekarang Kabuki memancing agar Nino keluar dari satu turretnya. Tapi Turtle udah langsung diperebutkan oleh kedua tim ini. Dan Aran mulai mendekat ke bagian depan. Ada Ras yang menjaga juga ke arah rekan-rekannya. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Tas. Bahkan untuk sekarang ada efek knock-up yang udah berhasil dihasilkan. Tapi Impulse yang tempatnya berbeda. Yawi berhasil mendapatkan lagi ke arah Nino. Tapi Nino like Force-nya udah langsung dikeluarkan. Berhadapan langsung dengan Kabuki di mana Zaman Force-nya malah ngebegal ke arah beberapa player. Dan Rasi menjadi target tampahan yang berhasil dikonfirm menjadi point kill. Pindah ke arah mana? Kita lihat saja akan keberhasilan. Ulala. Ada di situ. Ini gak bakal ada, Mengerikan. gak bakal ada yang nebak sebenarnya kalau gak keluar ya. Ini kalau gak keluar gak bakal ada yang nebak. Ya tapi kayaknya masih terlalu dini ya untuk bisa ngasih kejutan di situ kayaknya. Jadi lebih milih untuk berpindah aja terlebih dahulu. Mau dicek. Dan ya awareness itu harus dimiliki juga kali ini. Ya, bubar. Bodoh. Itu walaupun hanya dengan basic Attack. attack kayak begitu ya adik-adik. Itu adalah macro play loh. Itulah cara untuk ngecek rerumputan ada orang atau tidak. Betul. Colek aja monsternya bangunin. Colek ya aja kan? monsternya. Monsternya belok kemana? Disitulah ada marah bahaya. Betul. Tapi di menit yang ke-6 sekarang 7-1. Ini tim fight solid yang dibawa sama Aura ini susah buat ditanggulangin loh. Yap, dan bahkan Kabuki di bottom lane terlihat sangat susah untuk bisa dihentikan. Buset, Aran benar-benar dikeroyok habis-habisan lagi. Dan minuman Furinya berhasil tadi mendapatkan langsung ke arah Aran. Di area belakang Gugun datang cukup terlambat. Tapi mereka semua masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu balasan. Namun gagal untuk kali ini. Ini habis ini kayaknya Aran langsung beli koyo di Klik Indomaret ya. Babak belur dari tadi dia. Dari tadi loh ya, dari game-game sebelumnya Pukulin juga. terus. Oke, masih ada lanjutan juga ternyata. Ini Yawi untung ya tuh, Secret Hammer dia pun masih berhasil selamat. Wait, tarik tuh. Wah kegedean nih bang, kekenyangan sender. Ya, masih bisa di hold juga ya. Dan dari Alter Ego mereka memilih untuk manjangin lane. Di bagian bawahnya ada Tas yang akan mendorong satu wave ini juga. Sementara untuk impact kumpul seperti ini jelas akan memudahkan Yehezkiel untuk melakukan spamming terhadap rotation dispersion dia. Apalagi masih dengan 100% dari kill participation-nya ya. Wow. Yehezkiel ini juga tadi melakukan adanya satu buah diversion. Hey, dan berhasil tadi untuk sesaat. Namun apabila tidak ada Krite di area tersebut, Krite-nya masih gagal. Masih bisa untuk bisa menggagalkan lagi ke arah yang dimiliki oleh Yawi. Dan sekarang Krite-nya menjadi korban pula. Wah ini Alter Ego ngerasain apa yang Aura rasain sih. Iya. Gimana rasanya keteror. Kita nggak tahu ada siapa di area rumputan. Tapi ini terornya teror sisi loh dari tadi. Dan pertempuran kembali terjadi bahkan untuk sekarang. Yawi yang pergi ke arah mana? Yawi sedikit lagi bisa dan Yawinya pun masih berhasil selamat. Hanya saja dikejar bisa Nino-nya masih mencoba bisa mengejar dan Yawi. Yawi gocekkan pautnya. Bisa nge-buying time cukup lama. Oke, terjadi pertukaran 1 untuk 1. Tapi kali ini kembali Aura menunjukkan objektif gameplaynya. Tapi Sakit banget loh, untungnya Tas masih bisa selamat. Ya, masih cukup lincah tadi ya untuk Nolan juga. Tapi buying time yang bagus tadi ya, diperagakan oleh Yawi juga. Konsil yang nge-buying time cukup panjang untuk bisa mentargetkan dia. Pada akhirnya memang dia tumbang, tapi harus ditukarkan dengan Pai juga yang tumbang. ini saya yang deg-degan. Ngeri loh itu tadi kalau misalnya nggak cepet juga dari Tasnya bisa kabur. Responnya ya. Responnya udah langsung cepet juga. Kalau enggak itu bisa tumbang dan setidaknya kali ini dari Alter Ego menukarkan adanya purple buff atas Turtle yang tadi udah bisa disecure sama Gugun. Oke, yang bahaya sebenarnya bagaimana Kabuki ini yang sudah hampir menyelesaikan item-itemnya loh. Ya. Feather of Heaven juga sekarang sudah dipegang oleh Kabuki. Oke. Sementara untuk nge-trigger lagi ke arah Purify yang dimiliki oleh Kabuki juga cukup sulit ya tadi. Kabuki masuknya belakang terus kan, belakangan terus gitu. Dan tugas dia udah malang aja dengan Zaman Force, ada efek slow-nya dan dia bisa ngedash kiri kanan. Tadi build itemnya juga terlihat bagaimana dari Kabuki tadi Feather of Heaven sudah selesai. Jadi dia punya tambahan dari attack speed-nya. Dan ini bisa jadi di-engage oleh Aura kalau memang mereka mau. Karena sementara waktu, purple buff ini sedang dipegang oleh Gugun. Ya. Tapi walaupun dalam keadaan kalah begini ya, pattern farming ini dimiliki oleh Tas nggak terganggu loh. Betul, dia masih dapetin purple buff juga tadi. Yap. Dan tadi juga masih bisa deliver damage ke arah Aran dengan cukup maksimal loh. Arannya juga udah harus mundur lagi. Tapi ternyata terjadi pertukaran ke arah purple buff-nya aja. Bisa dibilang ini masih menjadi keuntungan besar untuk Aura. Iya, dari Aura mereka bisa set up ya. Karena mereka punya crowd control yang lumayan luas ya. Seperti Implosion, mungkin dengan Baras juga dengan Detona's Welcome-nya dia nanti. Oracle, ini untuk Pai. Ada efek tambahan shield sebanyak 30% sekarang. Dengan adanya Oracle sekarang. Tapi untuk tim fight-nya, dari Tas yang harus bisa
mewaspadai di mana Yawi berada. Karena setiap kali kita melihat ada implosion yang bisa dilepaskan dengan cukup bebas. Tas, kalau nggak ada di samping dia Rasi, ini bakal mudah untuk bisa langsung di pick off. Dan si Halberd menjadi satu jawaban juga untuk Tas di sana. Walaupun bisa dibilang ini yang tadi udah Om Wawa singgung juga, bahwa Tasnya masih cukup ya free farm lah ya. Hanya Betul. satu kali ke pick off aja. Tinggal menunggu nih ya, eksekusi seperti apa yang akan dibawakan oleh Alter Ego. Karena kali ini pun lane atasnya udah mulai didorong sama Aran. Ya, dan Aran udah bagus banget. Ya. Dimana dia berhasil untuk membuat minionnya. Ini nyebrang sampai dengan sejauh itu. Jadi untuk perebutan Lordnya, ini Aura mereka bisa fokus untuk mendapatkan Lord. Wah, lihat damage Kabuki ke arah Pai aja tuh kerasa banget loh. Oke, masih dicicil buat Oke, Pai-nya. sementara itu sekarang Pai mau pergi ke arah mana? Zamban Force yang pun tadi udah langsung diaktifkan. Dan berhasil konsilnya Yawi. Mengejar ke arah siapapun yang mau mendekat ke arah mereka dan tidak ada. Yap, ini gak bakal bisa sama sekali karena memang untuk di area atasnya. Oke, tempat yang lain. Ada Yeskiel di area tersebut hadir sendirian. Itu Krait hampir lewat situ. Hai. Hampir aja. Oke, masih bisa dirapikan memang ya. Tapi satu Lord yang cukup gratis tadi berhasil diambil oleh Aura. Oke. Dan kali ini pun kita bisa melihat bagaimana Aura dengan Lord yang sudah mereka eksekusi Pai. Tadi udah di-commit aja, damage yang disumbangin sama Kabuki itu udah masuk semua. Dengan true damage-nya. Terus juga Purify akhirnya gak nyelamatin dia dari kejarannya Harit gitu loh. Ya. Dan ini berarti Kabuki menjadi mungkin PR tersendiri ya sekarang untuk bisa mendekat juga. Belum lagi spamming dari Yeskiel yang selalu bisa mendapatkan target-targetnya. Yep. Dan kali ini pun Outer Middle Turret bakal coba untuk dipertahankan sekuat tenaga dari Alter Ego. Lord sudah berjalan di arah top lane, tapi inner turret di bawah sekarang sudah menjadi target dari Kabuki. Yep. Sekarang Kabuki dari bawah sendirian cukup pede dengan satu Purify yang dia milikin. Dan diserang langsung dengan pergerakan tas yang begitu agresif. Menghilangkan 1, 2, 3, 4 bar HP di dalam tubuh dari Kabuki. Dan kali ini pun dari Alter Ego masih berfokus untuk bisa langsung saja clear satu Lord di atas. Tapi Aran sudah mulai memancing nih sepertinya. Dengan recall dari Aran yang berusaha untuk membuat pemain Alter Ego keluar dari base mereka. Tapi ya kita tahu deh, ini tidak bakal kepancing sama sekali. Alter Ego mereka hanya akan melakukan clearance terhadap Lord tersebut. Dan akan menjadi satu Lord yang memang bisa menghantarkan untuk mendapatkan inner outer turret milik dari Alter Ego. Oke. Dan kita punya AI prediction sekarang. Oh, udah Betul. real time victory rate 65% untuk Aura, tapi Waduh. sekarang Tas di belakang. Oke, di area belakang pergerakan yang dimiliki oleh Yawi. Terkena efek dari Fight tadi di dalam tubuhnya dan gagallah sudah untuk melakukan sebuah inisiasi. Tidak cocok ya kayaknya nih. Tidak ada pertemuan yang terjadi gitu. Saling menghindar saja. Tapi itu ngeri banget loh. Ada satu diversion plus conceal. Ya, bisa jadi lagi-lagi ya kejutan-kejutan yang bisa dikirimkan untuk siapapun yang mendapatkan Loi hari ini. Ini serangan kejutnya benar-benar membuat semuanya terkejut. Iya. Mungkin kalau playernya gak siap terkejut juga tuh playernya tuh. Iya, dan dari Alter Ego mereka juga cukup sulit untuk bisa buka vision kan. Kayak harus Pai gitu yang maju duluan. Tapi Yawi, Didorong langsung, what? Yawi! Satu impulsion dia menyedot lagi karena dua player. Akankah bisa dikonfirmasi rekan-rekan dan benar saja tasnya berhasil dan juga bakal rasinya kali ini menjadi satu korban tambahan. Tapi itu pada berbeda, didapatkan pula oleh Kabuki. Bahkan untuk Pai-nya masih berjuang di area belakang. Mencoba untuk bisa mengusir lagi pergerakan yang dimiliki oleh Yeskiel. Tapi Pai-nya sendirian. Ada dua player yang langsung membayangi. Tapi Aran lah yang akan mengambil peranan penting untuk bisa membuat Pai-nya tidak bisa kemana-mana ataupun membantu rekannya. Yap, ditempelin terus bakal diikat dengan yo lucu. Tapi Pai. Oke, dilompatin lagi di area bawah. Dino berhasil dihilangkan pula dan Kabuki bisa keluar dengan sangat-sangat gampang. Wah ini regen lagi Pai-nya. Biar aja. Gak perlu recall. Itu biar aja, nggak apa-apa. Gak apa-apa, biar aja. Nggak apa-apa yang itu mah. Nggak apa-apa, udah. Nah, tapi itulah kekuatan dari Uranus ya. Ketika berjumpa dengan hero yang memang cuma memberikan poke damage, dia akan cepat untuk bisa segar. Langsung dilepehin gitu aja tuh. Dan sekarang Pai-nya masih berhasil kabur kembali bahkan dari rasinya. Harus mengeluarkan flicker untuk bisa kabur dari area tersebut. Oh, ketahuan. Oke, tasnya ketahuan. Ada Aran yang langsung mendekat menggantikan posisi yang dimiliki oleh Yawi. Dan Aran langsung menutup celah yang bisa saja dimasukin oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Oke. Tapi ya, dengan adanya Gugun bersama dengan Baratsnya, setup ke arah Lord sudah dilakukan. Begitupun dari Pai yang bertugas untuk
membantu vision dari Alter Ego. Tapi awareness kembali harus diperhatikan oleh Alter Ego karena Lui bisa hadir dimanapun. Nah ya, tapi lagi-lagi ya, ini Aura mereka berhasil untuk mendorong wave minion mereka untuk di lane yang jauh. Ya, Jadi setidaknya kalau memang mereka langsung menang di fight di Lord yang sekarang, mereka punya double advantage. Mereka bisa langsung push juga langsung ke bottom lane. karena akhirnya tugas dari Payang mungkinnya bisa jalanin lane-nya sendiri, ini dialih fungsikan untuk menjadi front line. Karena roamernya bukan roamer tipikal yang memang bisa ada di depan lama-lama kan. Dia harus butuh posisi gitu untuk bisa melakukan inisiatif. Yap, dan itu dia, ada Kabuki yang dikirimkan ke bawah. Yep. Sementara untuk sekarang ada satu hal lagi. Diversionnya Yawi ada di bagian belakang dan ini bullshit ya udah langsung dikeluarkan. Menyedot dan sekarang Lordnya berhasil didapatkan lagi oleh rekannya. Gugun menuntaskan retribution yang memang diempankan tugasnya kepada Gugun itu sendiri. Oh, dikejar? Dikejar habis-habisan di area belakang. Untuk Kabuki mencegah dengan satu lagi pergerakan lewat zaman pose dia milikin. Bahkan Dinonya berhasil pergi tapi tidak untuk rekan-rekannya karena sekarang. Painya Buki ke arah mana Pai. Memiliki satu region SP yang sangat-sangat besar tapi tidak untuk 3 rekannya. Oke. Yeskiel akan mengawal pula Lord kali ini di arah bawah. 2 pemain tersisa dari Alter Ego, mampukah mereka bertahan karena aura? Mereka bakal mendobrak masuk. Oke, cukup sulit seperti karena Nino sekarang di bagian bawah sendirian. Menghalau satu wave minion. Zaman Porcel langsung dikeluarkan begitu saja. Dan sekarang waktunya untuk Aura menutup di game yang ketiga menjadi satu kemenangan jatah. Yang mereka ambil tepat dari Alter Ego. Aura! Sang naga berhasil untuk menyemburkan apinya ke El Familia.